Ya, terima kasih Pak Mulia. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kau memberi kami kesehatan bisa mengikuti acara Bun pagi ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar sebagai firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pastor Yosef Paulsang Bapak. Kiranya kau berikan hikmat, roh pengetahuan Bapak, roh pengertian, supaya kami bisa menangkap sesuatu dari firman-Mu ini Bapak, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, beri kami telinga seperti seorang murid. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Mesias kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adi Mulyo. Kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Ibu Ayu. Baik, Pak Mulia. Saya akan membacakan Nehemia pasalnya yang keempat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, "Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu." Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dan segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkat melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata.
Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikian. Baik, saya lanjutkan Kisah Para Rasul pasal keempat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam-imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin meluas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah.
taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, yang Kau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Ayu Anggreni dan Pak Abul Siahaan. Saudara, sesaat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang. Temanya pada kesempatan ini adalah Yerusalem rusuh. Iya, langsung saja kita persilakan. Silakan, Pastor. Ya, sembari, oke. Ya, berisik sekali soalnya anak lagi masak malam-malam. Ya, jadi saya tutup dulu pintunya kalau enggak berisik sekali suaranya sampai ke dalam sini. Itulah ya, karena penuh cinta malam-malam masak buat anak-anak ya. Pagi siang malam masak terus. Di rumahnya kita selalu bawa masakan kayak restoran, saudara ya. Luar biasa. Ya, saudara, ketika hari-hari ini kita banyak mendengar tentang bagaimana Israel perang ya
Apa sih mereka? Apa sih yang mau dicapai? Eksistensi, saudara, eksistensi sebuah bangsa. Apakah mereka ingin wilayah yang lebih? Enggak. Israel tidak ingin wilayah yang lebih, ya. Karena Israel tuh hanya ingin wilayah yang dijanjikan. Loh, kalau jumlahnya tambah banyak, nggak perlu wilayah lebih. Karena mereka tinggal di Eropa, tinggal di Amerika, tinggal di Asia. Tapi mereka punya kota administratif, punya negara administratif yang ada di Timur Tengah itu. Ya, sama seperti orang Singapura. Ya, Singapura itu ya kira-kira sebesar DKI, Jakarta, Bogor, ya, Jabodetabek, sebesar itu kira-kira Singapura ya. Nah, penduduknya ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Jerman, ada di Amerika, ada di Belanda. Orang-orang Singapura ini, ya mereka punya double keluarga negaraan rata-rata. Tapi mereka punya negara administratifnya mereka, ya. Dan mereka semua pasti wajib militer, wamil, ya. Nah itu sebenarnya yang diinginkan oleh Israel adalah sebuah eksistensi, ya, sebuah entity, katanya Benyamin Netanyahu itu ya, sebuah entity, sebuah entitas. Nah, apa gunanya Yerusalem? Yerusalem adalah simbol dari entitas mereka, ya, dari keberadaan mereka. Dan legitimasi dari Yerusalem dan Israel ini dipelihara oleh orang Kristen selama 2000 tahun, saudara. Kitab sucinya dipegangin, ya. Kitab sucinya dipegangin, dikekepin sama orang Kristen. Ya, selama 2000 tahun. Perjanjian lama itulah entitas, ya. Perjanjian lama adalah legitimasi, bukti legal. Legitimasi itu bukti legal dari entitas orang Israel ini, ya. Oh ya, ini live-nya ada di TikTok dan ada di Facebook juga ya, selain ada di YouTube dan di Zoom. Jadi bukti entitas keberadaan orang Israel inilah yang sangat penting. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Ya, bukti entitas kita apa, saudara? Entitasnya kita. Apakah perlu kita fanatik dengan Yerusalem? Oh, saya memang bikin tour. Nanti kita September, Oktober kita ada tour ke Israel ya, saudara. Tetapi bukan itu, saudara. Ya, dan itu jangan menjadi sesuatu yang membuat Anda kedereng-dereng pengen ke tanah suci, enggak. Cuma kalau Anda punya uang daripada Anda jalan kemana-mana, mendingan ke Israel. Itu aja, kalau Anda pengen jalan-jalan tur ke Israel, Anda lihat. Dan memang ada mistis, ya, ada sesuatu yang mistis di tanah tersebut. Ya, tetap ya saudara, sesuatu yang mistis itu selalu ada. Ya, loh, saya itu tidak percaya yang mistik-mistik, tapi yang mistis itu ada ya. Karena yang mistis itu adalah sebuah sains yang kita belum mengerti, ya. Tetapi itu ada, jangan ngomong dada, saudara ya. Cuman harus benar. Masalahnya banyak orang tidak benar perginya ke Sinai-nya di Sinai Peninsula, lalu mewek-mewek katanya ketemu Tuhan, ketemu ada Torah, penglihatan segala macam. Nah itu udah ketiwasan merengek-merengek, hancur hati. Nggak taunya Sinai-nya palsu ya saudara. Nah kita nanti akan kita tunjukkan Sinai yang asli ya di Pihahirot ya, kelihatan ya dari Pihahirot. Kalau tadi Yerusalem, entitasnya Israel adalah kota Yerusalem, makanya harus diambil alih kembali. Pasti akan diambil alih kembali seluruh Yerusalem. Ya, apakah Masjidil Aqsa akan diruntuhkan? Ya enggak. Ya, enggak akan diruntuhkan. Buat apa juga meruntuhkan Masjidil Aqsa dan masjid dan gereja? Ya, dan gereja, banyak kan ada gereja itu ya di dekat situ ya, nggak perlu diruntuhkan juga, ya kan? Karena itu di luar, ada di halaman bait suci. Bait sucinya apakah akan berdiri? Belum tentu, saudara. Menurut saya enggak, karena kita adalah bait suci. Tetapi mungkin di atasnya akan dibangun sebuah sinagog, ya. Di atasnya akan dibangun sebuah sinagog atau museum yang besar, ya, museum bait suci, namanya museum, tapi bukan bait suci. Karena bait sucinya orang Yahudi sama seperti orang Kristen. Nah, itu dia, saudara. Kalau Yerusalem adalah sebuah simbol entitas orang Yahudi, ya, dengan bait sucinya, ya kan? Maka orang Kristen, ya, kita punya sebuah Yerusalem, ya kan? Apakah Yerusalem kita, saudara? Yerusalem kita ini adalah tempat di mana Allah berada, di mana Tuhan Yesus memerintah,
Di mana itu saudara Yerusalemnya kita? Yerusalemnya kita adalah apa saudara? Komunitas tubuh Kristus. Komunitas tubuh Kristus adalah sebuah Yerusalem di mana semua orang dari seluruh dunia datang ke dalam komunitas. Bukan gedung gereja, bukan organisasi gereja, tapi komunitas. Ya, komunitas orang-orang percaya. Dan di Yerusalem inilah ada awakening, ada sebuah revival, kebangunan, sebuah pergerakan rohani. Ya, kalau Yerusalem yang fisik kota itu adalah simbol entitas eksistensi keberadaan orang Yahudi, maka komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Yerusalem buat orang Kristen. Bukan kota yang itu, tetapi kita, komunitas inilah. Dan Yerusalem itulah, makanya di dalam Wahyu, Anda tidak bisa membedakan Yerusalem kota yang kudus dengan bait suci. Karena dikatakan bait sucinya adalah, dialah bait sucinya. Ya, kalau Anda lihat di dalam Wahyu 21 itu kan, Yerusalem turun seperti mempelai berdandan untuk suaminya. Jadi siapa tuh Yerusalem itu? Kita, saudara. Yerusalem itu kita, orang-orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya. Ya. Ya kan? Yerusalem itu turun dari surga berdandan. Ya kan? Seperti mempelai berdandan untuk suaminya kan. Jadi di Yerusalem itu yang menjadi entitas legitimasi dari entitas kekristenan. Bukan Yerusalem kota yang ada di sana. Tapi Yerusalem adalah komunitas ini, saudara. Di mana komunitas ini kita saling mendoakan, kita saling berbagi, ya, dan kita saling terus ya, saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Topi Koboynya, luar biasa. Saudara, entitas ini sangat penting, ya. Entitas ini, komunitas ini sangat penting. Jadi kamu nggak bisa sendirian. Kalau kamu sendirian, maka kamu di luar Yerusalem. Oh, Anda sudah lahir baru, Anda cinta Tuhan Yesus, ya. Tetapi Anda sendirian, maka Anda di luar Yerusalem. Ada yang kasih hati. Ini anaknya kalau di TikTok begitu, saudara. Saya khotbah makin semangat itu loh, saudara ya. Ada yang nyawer gitu kayak orang lagi ngamen. Saudara, kalau kita ini ya sendirian, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu hidup dengan baik, kamu belajar sedekah, kamu sendirian, saudara. Kamu di luar Yerusalem. Karena Yerusalem itu adalah sebuah komunitas. Dan kamu nggak bisa sendirian. Namanya komunitas berarti kamu ada di situ. Di dalam komunitas itu pasti ada gesekan. Ya, di dalam komunitas itu pasti ada gesekan, ada friksi-friksi. Dan kamu nggak mau gesekan itu, maka kamu bukan Yerusalem. Di Yerusalem itulah, ya, seperti yang berdandan, seperti mempelai, ya, mempelai yang berdandan. Dengan apa, saudara? Dengan segala macam perhiasan. Apa perhiasannya? Ya karakter kita, ya, karakter kita. Penting, saudara ya. Kamu jangan berpikir kamu sudah selamat kalau kamu takut gesekan sama orang. Bukan takut gesekan menang-menangan ya, bukan. Bergesekan lalu kita belajar untuk bisa mengampuni. Bergesekan tapi dengan elegan, dengan cara Tuhan Yesus. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, ya, kemurahan hati. Ada penguasaan diri, ada kesetiaan. Itu penting, saudara. Itu modal kita setiap hari. Ya, setiap hari itu modal kita dan cara kita berhias, ya kan? Dan juga kekudusan. Ya, berhiaskan. Ya, saudara ya. Ada perhiasan-perhiasan yang indah di situ, saudara ya. Itu penting. Ya.
Kalau kita tidak bisa, kita nggak berani begitu, saudara ya, maka kita akan sendirian. Berarti kamu di luar Yerusalem. Nah, di Yerusalem inilah kemudian ada konflik, ya kan? Ada orang-orang yang tidak suka, ya, dengan Yerusalem ini. Sanbalat tadi dibilang ya, orang-orang yang tidak suka dengan komunitas, ya, orang-orang yang tidak suka. Mereka tidak suka dengan kita, karena kita tidak suka dengan ritual. Mereka nggak suka dengan kita, karena kita tidak mau terjebak di dalam persembahan sulung bungsu dan sebagainya macam. Mereka nggak suka sama kita, karena kita punya teologi yang berbeda. Mereka nggak suka dengan kita. Sedangkan buah kita terus fokus, ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, bersedekah, hidup dalam bersahaja. Itu yang kita ajarkan setiap saat dalam komunitas kita, saudara. Tidak henti-hentinya kita ajarkan terus tentang ini. Ya, saudara ya. Nah, orang-orang ini nggak suka dengan kita. Orang-orang ini berusaha untuk menghancurkan kita. Atau dia pernah bagian dari kita, lalu dia dalam tanda kutip memata-matai kita, lalu dia hianati kita, saudara. Berusaha memboikot, menghancurkan kita. Ya kan? Wah, banyak, saudara. Nggak apa-apa. Yang penting kita selalu siap, ya, dengan pedang di tangan, dengan kita membangun, sambil membangun Yerusalem dan Bait Suci, ya, karena kan nggak bisa dipisah Yerusalem dengan Bait Suci itu kan. Kalau kita bangun Yerusalem, ya kita bangun Bait Suci namanya. Itulah entitas kita orang Kristen. Apa dengan pedang di tangan? Dengan firman Tuhan, saudara. Perlawanan kita itu dengan firman Tuhan. Bukan dengan kita ribut, ngajak berantem, menang-menangan. Tapi kita punya firman Tuhan, punya rema. Punya logos dan punya rema. Jangan takut, saudara. Ada orang-orang yang menentang kita. Orang-orang yang menganggap kita sesat ini itu. Jangan takut. Kamu tetap di dalam Tuhan. Kamu tetap, ya, setia, tekun. Punya logos dan punya rema dalam hatimu. Sambil kamu bangun bangunan-bangunan itu ya. Batu-batu itu. Bangun yang benar. Maka kita akan bangun sebuah kota Yerusalem kita. Yerusalem yang berhiaskan kekudusan tadi. Dengan 12 karakter Kristus. 12 karakter kerajaan Allah. Kita bangun dengan logos dan dengan firman. Makanya bacalah firman Tuhan senantiasa. Dan punya rema. Banyak orang punya knowledge tapi nggak rema. Dia cuma senang. Oh, ada pengetahuan baru, senang. Oh, nah, itu dia ya. Rema dengan pengetahuan baru itu hampir menipu, saudara ya. Betty. Pengetahuan itu bukan rema loh, saudara. Knowledge, ketika Anda belajar di sini, Anda punya knowledge yang aneh-aneh, yang baru-baru. Oh iya jana. Wah. Tetapi itu belum rema. Rema itu sampai kamu melakukan. Ya, ketika saya cerita tentang mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup bersahaja, orang senang, saudara. Tapi dia lupa dengan hidup bersahaja. Tapi dia lupa dengan hidup dalam kekudusan. Dia lupa dengan hidup dalam kerendahan hati. Dia lupa untuk memaafkan. Ya, lupa, saudara. Itu kenyataannya. Itu gak rema. Kamu senang dengan pengetahuan dari sini, ya. Saya selalu memberikan update ya. Kita bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Kamu senang dengan pengetahuan itu. Tapi kamu nggak rema. Itu loh masalahnya. Dan saya ngamati ya mahasiswa-mahasiswa ABC juga ya. Oh, senang dengan pengetahuan. Tapi lihat, wah, nggak rema nih orang nih. Kamu kalau tanya Marcel itu, semua pengajaran saya diulang lagi sama dia tepat, saudara. Saya sampai melongo, ini orang pintar, cerdas ini orang nih, si Marcel ini. Apakah rema? Yang tahu ya dia. Apakah Marcel rema? Ya nggak tahu. Mungkin beberapa ada banyak mengcopy benar-benar jiplak pengajaran yang saya ajarkan. Rema apa enggak pertanyaannya, saudara? Nah, itu penting ya. Kamu kalau tanya Marcel, dia bisa ngajar seperti yang saya ajarkan persis, saudara, tepat. Ya. Tapi apa rema apa enggak? Nah, itu nggak tahu. Nah, itu loh penting, saudara ya. Nah, itulah. Makanya saya selalu mengingatkan Anda semua.
Bukan cuma logos kamu punya, seneng ya pengetahuan baru, tapi harus ada rema. Karena ketika kita membangun bait suci itu, kita harus dengan rema, nggak cukup logos. Itulah pedang roh kita, melawan musuh-musuh kita. Rema dalam kehidupanmu sehari-hari. Pengetahuan yang ada di sini harus jadi rema dalam hidupmu. Bukan cuma, aku ingat pengajaran. Enggak cuma diingat, enggak cuma senang. Enggak cuma setuju. Bukan, tidak hanya setuju, tidak hanya senang dengan pengetahuan baru, tetapi rema sampai itu merasuk di dalam sel-sel tubuhmu. Kamu lakukan. Itu baru namanya rema. Kalau sudah begitu, enggak akan hilang itu. Kamu kan jadi pemenang, saudara. Itu bedanya seperti itu. Nah, membangun bait suci seperti itu. Walaupun ada rusuh di dalam Yerusalem itu ya, itu kan selalu ada friksi, konflik. Jangan takut. Kalau kamu punya rema, 12 karakter kerajaan Allah. Nggak apa-apa kalau ada konflik, stop. Kita belajar. Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup setiap hari. Berdoa bersama. Ya, tak jamin hidup kamu berkemenangan. Tak jamin, saudara. Itu jaminan benar ya. Kalau kamu rema. Dan kamu akan segera sampai ke tanah perjanjianmu, saudara. Kamu akan segera tiba di tanah perjanjianmu yang Tuhan berikan padamu. Karena konflik-konflik itu adalah melatih kamu supaya kamu layak tinggal di tanah perjanjian. Di padang gurun itu kamu ditempa, saudara, supaya kamu layak tinggal di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian pun kamu harus tetap jaga itu supaya kamu tetap bertahan entitasmu di situ. Di tanah perjanjian, kalau nggak kamu kan terlempar keluar. Jangan pikir orang kalau sudah di tanah perjanjian dan dia nggak keluar bisa, saudara. Kecuali badan kita, darah daging kita udah nggak ada mati alias ya, artinya tinggal di paradise. Tapi tanah perjanjian itu ada di sini, ada di alam 3 dimensi. Kalau paradise itu alam spiritual, saudara. Tapi kalau tanah perjanjian itu 3 dimensi. Ya, ketika kamu masih ada darah dan dagingnya. Ya, ingat-ingat. Kita membangun Yerusalem. Ada konflik. Ada rusuh, chaos. Tapi selalu kenakan pedang roh. Yaitu rema. Bukan hanya knowledge yang kamu pelajarin. Tapi kamu harus punya rema. Harus jadi rema. Ingat-ingat, saudara, kamu menang. Kamu akan segera tiba di tanah perjanjianmu, saudara. Ya, karena Yerusalem itu adalah sebuah tanah perjanjian. Ya, membangun Yerusalem adalah sebuah tanah perjanjian. Kamu tidak akan bongkar pasang tendamu lagi, saudara. Tapi kamu akan membangun bait sucimu. Ya, settle, encampment. Kamu tidak akan pindah-pindah lagi kemahmu, tapi kamu akan settlement. Ya, di tanah perjanjian itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.